Sebagian besar orang pasti pernah mengalami kegagalan dalam hidupnya. Namun, jika kita bertanya tentang definisi kegagalan, jawabannya pasti beragam. Ada yang memandangnya secara positif, namun ada pula yang negatif. Menganggap kegagalan adalah tanda dari kelemahan diri. Apabila memandang kegagalan sebagai akhir dari segalanya dan cermin ketidakmampuan diri, hal itu malah membuat diri sendiri semakin terpuruk. Nah, berikut beberapa persepsi keliru tentang kegagalan yang justru malah dapat merugikan diri sendiri. Yang pertama, gagal berarti kamu nggak kompeten. Keberhasilan biasanya dikaitkan dengan kemampuan atau kompetensi seseorang. Meskipun begitu, menjustifikasi bahwa kegagalan adalah tanda bahwa seseorang nggak kompeten tentu saja keliru. Sebab nggak ada patokan pasti yang mendeskripsikan bahwa seseorang yang gagal berarti nggak kompeten. Contoh, ketika gagal lulus dalam uji kompetensi saat melamar pekerjaan, bukan berarti kamu nggak kompeten. Namun, bisa jadi karena kelelahan, kurang mempelajari materi dan sebagainya. Hal lainnya, ketika tulisan kamu nggak kunjung dilirik oleh editor, bukan berarti kamu gagal jadi seorang penulis. Keahlian bukanlah hal yang konstan, namun bisa dilatih dan dikembangkan. Kita bisa meningkatkan kemampuan asal memiliki keinginan untuk terus belajar. Namun, jika kamu memang merasa kurang di bidang tertentu, bukan berarti nggak kompeten. Kamu tetap bisa menggali kemampuan di bidang lainnya. Yang kedua, gagal berarti tujuan kamu nggak realistis untuk dicapai. Kamu pasti juga sering mendengar bahwa membuat tujuan hidup itu harus realistis. Memang benar, tujuannya agar sesuatu yang ingin kita capai tersebut bisa direncanakan dengan jelas. Namun bukan berarti setiap kegagalan adalah tanda bahwa tujuan kita nggak realistis ya. Nyatanya, persepsi seperti ini sering terjadi dan malah membuat kita makin terpuruk ketika gagal. Alhasil, kita jadi menyerah begitu saja tanpa melakukan refleksi atau upaya perbaikan terlebih dahulu. Padahal, bisa jadi kegagalan merupakan batu sandungan yang mengharuskan kita membangun strategi lebih baik. Misalnya, kamu adalah seorang marketing yang tentu sangat memperhatikan target penjualan. Saat target kamu nggak tercapai, bukan berarti kamu gagal dan karir kamu telah berakhir. Sebelum menyerah, kamu bisa mencari strategi baru. Misalnya, membuat planning yang lebih rinci tentang bagaimana kamu akan mencapai target di bulan selanjutnya. Yang ketiga, kegagalan berarti kamu lemah. Pernah nggak sih kamu menyebut diri sendiri lemah karena nggak bisa segera bangkit dari kegagalan? Lantas, kamu mencoba memaksakan diri untuk mencoba hal baru meskipun dengan perasaan yang berat. Jadinya, ketika hasilnya nggak sesuai ekspektasi, kamu malah akan semakin terpuruk. Padahal mengambil jeda atau istirahat bukan hal yang salah loh. Ini juga bukan tanda bahwa kamu lemah seperti yang kamu persepsikan sebelumnya. Justru istirahat diperlukan untuk memotivasi diri dan introspeksi akan kemungkinan kesalahan yang terjadi. Yang keempat, gagal berarti kamu nggak memiliki kemampuan. Wajar rasanya jika kamu merasa pesimis setelah mengalami kegagalan. Apalagi ketika menyadari usaha keras yang selama ini kamu lakukan ternyata belum membuahkan hasil. Meskipun begitu, kalau kamu sampai menganggap bahwa gagal berarti nggak memiliki kemampuan apapun, tentu saja keliru. Sebab alih-alih merasa tenang, pikiran tersebut justru akan membuat kamu makin kehilangan kepercayaan diri. Jadinya, kamu akan selalu was-was saat akan mencoba peluang baru. Akhirnya setiap usaha yang kamu lakukan akan terhambat dan kurang maksimal. Tetap optimis dan berusaha ketika mengalami kegagalan sangat penting dilakukan. Kalaupun hasilnya nggak sesuai yang diharapkan, kamu perlu tetap mengapresiasi. Pengalaman kamu nggak akan pernah sia-sia, justru akan selalu berguna untuk membantu kamu bertahan di masa depan. Yang kelima, kegagalan menandakan diri kamu nggak berharga. Menerima kegagalan memang bukan perkara mudah, apalagi ketika mungkin kamu mendengar cemooh atau kalimat negatif dari orang lain. Meskipun begitu, bukan berarti kamu juga harus merendahkan diri sendiri dan menganggap diri nggak berharga. Dibanding memiliki persepsi seperti itu, kamu harus tetap berbangga pada diri sendiri. Dari semua proses yang telah kamu lewati, mental kamu jadi semakin terbentuk. Mungkin awalnya kamu jatuh karena kegagalan kecil, namun nanti kamu akan lebih mudah menangani kegagalan besar. Kegagalan sebenarnya menghadirkan banyak hikmah yang berarti, termasuk menjadikan kamu pribadi yang lebih dewasa dan kuat. Apabila kita menganggap kegagalan adalah sesuatu yang buruk, maka selamanya akan jadi musuh yang membebankan. Sebaliknya, kalau kamu menganggap sebagai peluang baru, justru perlahan akan membantu kamu untuk terus berkembang. Nah, sudah tahu kan sekarang apa saja persepsi keliru tentang kegagalan? Semoga bermanfaat.